Shalom Somasa, sobat-sobat Marsahap Podcast, kembali lagi bertemu dengan kami, tim Somasa, yang dengan setia ingin berbagi dan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan memasuki sermon kita pada hari ini, dan kita awali dalam doa. Kami mohonkan kesediaan Bang Pendeta Grisindo Raja Sinaga membawa dalam doa. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan dari tempat kami masing-masing bisa mendengarkan podcast ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendiskusikan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami. Biarlah Engkau bicara kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat Bang Grisindo Raja Sinaga. Kita akan membuka Alkitab kita. Sobat-sobat Masapot dimanapun berada, boleh membuka kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin, demikian firman Tuhan. Somasa kita akan memasuki pendalaman Alkitab ini lewat kedua narasumber kita, Pendeta Hendrik Barus dan Pendeta Grisindo Raja Sinaga, yang saya yakin sudah sangat siap dengan lembar-lembar catatan yang sudah dipersiapkan untuk semakin mengisi kita para somasa di seluruh pelosok dunia tentang apa makna dalam firman Tuhan ini. Kalau di gereja kami, gereja GKPS, diberikan topik mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Oleh karena itu kami persilakan kepada narasumber kami diawali oleh Bang Raja untuk pendahuluan ataupun pengantar daripada perikop ini. Kami persilakan Bang Raja. Baik, terima kasih Bang Pendeta Rolandi. Shalom bagi kita semuanya, para sobat Masapot. Kalau kita melihat teks kita ini, teksnya sangat familiar ya bagi kita semuanya. Dan mungkin teks ini punya arti yang luas dan bisa kita ambil masing-masing. Kalau saya mau lihat konteksnya di sini, ini adalah sebuah percakapan sebetulnya. Percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat dari perikop ini,
dengan judul yang di pasal 21 itu, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, di situ berarti Yesus mau menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dari kematian dan dia sudah menaklukkan maut, dan dia mau menunjukkan supaya para murid dan orang-orang banyak mengetahui bahkan juga mensyukuri kebangkitan Yesus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, para murid awalnya tidak mengenal Yesus ya, tapi ketika mereka mengikuti perintah dari Yesus, mereka mengambil menebarkan jala di tengah-tengah danau itu, ternyata kemudian mereka menemukan banyak ikan, ya barulah mereka sadar itu Yesus. Nah, setelah mereka menyadari Yesus itu hadir, bangkit, lalu mereka makan bersama. Nah, itulah terjadilah percakapan ini. Ya, jadi itu mungkin Bang pengantarnya, Bang. Ya, boleh ditambah Bang Pendeta Hendrik Barus. Ya, konteks sebelum masuk kita kepada topik kita pada saat ini, teks kita memang menarik seperti yang dikatakan Bang Raja ya. Setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid, kita boleh lihat di sini para murid kembali kepada sebelumnya rutinitas mereka sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain, mereka kembali menjala ikan ya, dan satu malaman itu mereka nggak dapat ikan ya kalau kita lihat di teks sini ya. Tapi ketika Yesus menyuruh murid-murid itu menebarkan jalannya, akhirnya mereka mendapatkan ikan, dikatakan di pasal 21 ayat 11, 153 ekor kan gitu kan. Ini menggambarkan banyak sekali mereka mendapatkan ikan pada saat itu, yang akhirnya situasi itu membuat mereka sadar bahwa yang pada saat itu berbicara dengan mereka itu adalah Yesus. Jadi akhirnya Simon langsung buru-buru dia lompat dari perahunya kan gitu kan, yang kalau kita lihat dalam konteks kita ini. Karena akhirnya mereka menyadari bahwa yang berbicara kepada mereka itu adalah Yesus. Mungkin itu Bang. Baik, terima kasih buat kedua narasumber kami. Berikutnya kita boleh melihat daripada perikop kita secara utuh, atau mungkin juga ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh para narasumber kami. Melihat misalnya pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa Yesus harus bertanya 3 kali, ya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kami, ya. Yang kedua, ya Yesus memanggil Petrus bukan dengan nama panggilan biasanya Petrus ya, tetapi dia menyebut dengan Simon anak Yohanes ya. Itu dia sebutkan pada 15, 16 dan 17, sehingga mungkin ada makna yang terkandung di dalamnya, boleh disampaikan oleh Bang Hendrik Barus dan selanjutnya oleh Bang Gresindo Raja. Terima kasih. Iya, panggilan ini seperti yang dikatakan Bang Pendeta Rolandi tadi, mungkin nanti bisa ditambah Bang Pendeta Raja ya. Ketika Yesus mengatakan Simon anak Yohanes, ini menyatakan bahwa Yesus benar-benar mengenal latar belakang si Simon. Jadi Petrus pada saat itu, Simon anak Yohanes ini menyatakan bahwa pengenalan siapa yang berbicara kepada Yesus pada saat itu. Jadi Yesus benar-benar mengenal latar belakang mereka, karakter mereka, bagaimana Simon anak Yohanes ini benar-benar dikenal oleh Yesus. Ini yang pertama, Bang. Kemudian ada hal yang menarik kalau kita membaca teks kita ini di dalam bahasa Indonesia terjemahan edisi 2 dengan bahasa Indonesia yang terjemahan edisi yang lama, ini ada sedikit perbedaan, Bang. Dan ini benar-benar kalau saya melihat teks kita ini, terjemahan edisi 2 ini lebih dekat kepada bahasa Yunaninya ataupun bahasa aslinya. Karena kenapa sampai Yesus bertanya sampai 3 kali? Ternyata ada makna yang luar biasa sebenarnya yang ingin dikatakan, yang dicatatkan oleh Yohanes tentang percakapan Yesus dengan Simon Petrus pada saat itu. Poin yang pertama, Bang, ketika Yesus bertanya di dalam ayat yang ke-15,
sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jadi ini sampai 3 kali diulang-ulang oleh Yesus kepada pertanyaan ini diulang Yesus kepada Yohanes pada saat itu. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi yang pertama ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus memakai kata agapao ataupun agape. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kasih agape yang ditanyakan Yesus pada saat itu. Tetapi eh, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi yang dipakai Petrus jawaban tadi Yesus bertanya dengan kata kasih agape, Petrus menjawab bahwa Petrus mengasihi dia dengan kata pilia, kasih sahabat ataupun kasih saudara, kan gitu kan, kasih persaudaraan. Nah, eh, poin yang pertama Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku tanpa batas, kan gitu, seperti agape yang kita tahu itu adalah kasih seperti Yesus, kan gitu kan, yang mau mengorbankan diri, ya, memberikan tanpa mengharapkan, kan gitu. Kasih tanpa imbalan, kasih tanpa harapan sesuatu. Tapi eh, kalau kita melihat di sini, Petrus menjawab dengan kasih yang kemampuan yang bisa dia lakukan, yaitu kasih pilia tadi, pileo. Ya, jadi Petrus menjawab ketika Yesus, Simon, apakah engkau agapau sama aku? Ya Tuhan, aku pilia, gitu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus juga bertanya dengan kata agapau, dan Petrus menjawab dengan kata pilia. Yang sampai akhirnya yang ketiga, kalau kita bisa melihat di dalam teks kita pada saat ini, Yesus akhirnya menurunkan pertanyaan ataupun standar pertanyaan kasih tadi yang ditanyakan ayat yang pasal yang pertama dan yang kedua tadi, dengan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku, dengan kata pilia. Akhirnya apa? Simon Petrus dikatakan di dalam teks ini, dia mengatakan ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku, ya. Jadi akhirnya Yesus menurunkan pertanyaannya yang dari agapau menjadi pileo ataupun pilia, dan di situ Simon luar biasa, kita melihat bagaimana dia mau mengasihi Tuhan dengan apa yang dia mampu lakukan. Jadi, dan Tuhan akhirnya tidak menuntut sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita melakukan yang terbaik, dan ini kita benar-benar bagaimana kita melihat Petrus di sini. Dia menyadari bagaimana sebelum peristiwa penyaliban itu apa yang dia lakukan. Kan gitu kan? Apa yang dia lakukan ketika orang-orang bertanya, ini adalah orang yang dekat dengan Yesus, kan gitu kan? Bagaimana dia menyangkal, kan gitu. Nah, ini yang boleh menarik, yang boleh kita, poin yang pertama, Bang, yang boleh kita lihat di dalam konteks kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, mungkin nanti jangan kepanjangan kali ya. Kemudian yang kedua, kata yang dipakai di sini gembalakan. Kalau di dalam Alkitab terjemahan lama, semua kata-katanya gembalakanlah, 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 kan gitu kan. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan edisi 2, poin yang pertama, peliharalah anak domba-dombaku, kemudian gembalakanlah domba-dombaku, dan yang ayat ke-17 itu dikatakan peliharalah kembali, apakah engkau mengasihi? Dan ia berkata, kemudian peliharalah domba-dombaku. Nah, apa yang boleh kita lihat di sini? Ada dua kata gembalakan dalam bahasa Yunani yang dipakai Yesus pada saat itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan bosko ataupun kasih makan. Jadi ketika Yesus bertanya kepada si Simon pada saat itu, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, ya, aku mengasihi, dengan jawaban Pilia, beri makan domba-dombaku. Kata gembalakan di situ. Dan kemudian yang kedua dipakai kata pilia, poimen, gembalakan, ataupun ini bukan hanya sekedar mengasih makan, tapi ini juga bagaimana kita benar-benar memelihara. Jadi kalau seorang gembala pada saat itu, dia bukan hanya membawa ke padang untuk mereka makan, tapi
dia memperhatikan, kemudian dia menjaga, kemudian dia mengetahui mana domba yang sakit, mana domba yang mengalami masalah, dan sampai akhirnya domba itu dibawa kembali ke kandang. Jadi bagaimana seorang gembala yang digambarkan di dalam kata poimen ini, memelihara ini, gembalakan ini, bagaimana memperhatikan ataupun bagaimana seorang gembala yang benar-benar menggembalakan domba-dombanya, bukan hanya membawa ke padang rumput, bukan hanya sekedar bosko ataupun memberi makan. Jadi ketika Yesus yang mengatakan, ketika engkau mengasihi aku, maka engkau harus benar-benar memperhatikan dan menjalankan peranmu, tanggung jawabmu untuk menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Jadi ini yang menarik yang boleh kita lihat. Sehingga apa? Saya melihat, Bang, ini kan konteksnya kan sebelum percakapan ini ketika mereka sudah mendapatkan ikan di jalan mereka, kan gitu. Setelah tadi Bang Raja mengatakan mereka sudah sarapan pada saat itu, memakan ikan yang mereka tangkap 153 ekor itu. Kemudian Yesus berkata pada para murid pada saat itu dengan kata lain, kita juga boleh melihat bagaimana sebelum terjadi peristiwa para murid mendapatkan ikan itu, mereka di dalam pergumulan. Mereka di dalam pergumulan, mereka sudah menjala semalaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya Yesus bisa saja, Bang, di situ menunjukkan dirinya pada saat itu kepada murid-muridnya, dan langsung di dalam konteks mereka di dalam situasi bergumul, mereka di dalam situasi mungkin kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus terlebih dahulu menyuruh mereka menebarkan jala dan mereka mendapatkan makanan itu, kan gitu kan. Jadi ada pesan yang boleh kita lihat dari sebelum masuk kita kepada teks kita ini, bagaimana menggembalakan itu ataupun poimen tadi, memelihara itu, bukan bagaimana kita benar-benar memperhatikan, bukan hanya sekedar berkhotbah, kan gitu kan, bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar berdoa, mendoakan, tapi bagaimana kita juga memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menggembalakan domba-domba Allah itu. Jadi itu yang mungkin yang pertama, Bang, yang boleh ketiga kali ya, yang boleh saya lihat dari teks kita pada saat ini. Terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih buat Pendeta Hendrik Barus. Kami lanjutkan kepada Bang Pendeta Gresindo Raja, mungkin melihat dari sisi lain ya, asal jangan dari dunia lain, Bang. Silakan Bang Raja. Iya, makasih Bang. Wah, luar biasa dari pemaparan Bang Pendeta Hendrik, ya Bang Landi ya. Sudah banyak kita mendapatkan penguatan-penguatan iman di sini. Dan saya hanya melihat dari sisi lain ya, kenapa Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus. Karena memang di sini kita mengingat memang di sini bahwa waktu Yesus mengalami penderitaan, waktu dia mau disalibkan, uh, ternyata Petrus yang selama ini dekat dengannya, Petrus ternyata menyangkal, ya Petrus menyangkal uh, dia bahwa dia adalah murid Yesus. Sampai 3 kali dia menyangkal, dan sebelumnya sudah diingatkan Yesus ya, bahwa nanti ya sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkal aku, katanya Yesus kepada Petrus. Nah, jadi ketika Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali juga, bahkan ditanyanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, jadi ketika uh, Yesus memanggil Petrus dengan sapaan Simon anak Yohanes, ini ternyata mengingatkan si Simon tentang bagaimana dulu awal-awalnya Yesus memanggil dia menjadi murid-muridnya. Jadi kalau kita baca memang pada awal kisahnya ya di Injil Sinoptis juga diceritakan pemanggilan Yohanes Petrus murid-muridnya, juga di Yohanes juga diceritakan bagaimana Yesus memanggil para muridnya. Dan kalau kita lihat kalau nggak salah itu di pasal yang eh, pertama ya, Yohanes 1 ayat 35 sampai 51, di sana Yesus awal-awalnya bertemu dengan Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis itu menunjukkan kepada murid-muridnya, lihat itu adalah Yesus lewat, lihat inilah anak domba Allah. Nah, jadi ternyata Yohanes Pembaptis itu punya para murid, di antaranya juga adalah Andreas dan juga Yohanes. Dan kemudian
Andreas ini adalah saudara dari Simon Petrus. Nah, jadi ketika Andreas sudah berjumpa dengan Yesus Sang Mesias, Andreas menemui Simon, saudaranya itu, dan kemudian dia berkata kepada Simon, kami telah menemukan Mesias, kami sudah menemukan Kristus. Nah, kemudian Andreas inilah yang membawa Simon, ya Andreas ini yang membawa Simon berjumpa kepada Yesus. Nah, ketika Simon berjumpa dengan Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon, anak Yohanes. Nah, inilah sapaan yang pertama. Engkau adalah Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, jadi ternyata disitulah perjumpaan Yesus dengan Simon pertama-tamanya, dan juga Yesus selain memanggil Simon itu dan memberikan nama kepadanya Petrus. Jadi luar biasa di sini perjumpaan mereka. Dan ketika mereka kemudian sudah sah ya, Simon menjadi murid Yesus, mereka juga sangat kental, hubungannya sangat dekat. Nah, tapi kemudian ketika Yesus kemudian ditangkap, mau disalibkan, disitulah kemudian orang bertanya kepada Simon, kamu ini kan murid Yesus? Dia katakan, tidak, gitu ya, aku tidak kenal. Nah, jadi 3 kali disangkal. Nah, jadi memang luar biasa kayak tadi kata Bang Berita Hendrik Barus, sedih juga si Simon ini, kok sampai 3 kali ditanya aku ya. Ternyata memang iya mengingatkan dulu, dulu itu kamu juga, namamu juga aku yang kasih loh gitu ya. Begitu kentalnya hubungan mereka, dekatnya hubungan mereka. Tapi ternyata terjadi, kalau di Simalungun dikatakan iporso gitu ya. Iporso, disangkal eh, Yesus itu. Jadi Yesus mengingatkan kembali bagaimana dulu ya, Simon Petrus dipanggil menjadi murid, nah, dan juga bagaimana tadi pengakuan Simon itu dia Mesias, Yesus Mesias, tapi juga disangkal juga. Nah, akhirnya Petrus tersadar bahwa dia betul-betul harus mengingat bagaimana Yesus memanggilnya. Ya, terima kasih Bang. Mungkin itu Bang dari saya, Bang. Ya, terima kasih buat kedua narasumber kami yang mengulik sangat baik sekali daripada perikop kita ini ya. Jadi mari kita sobat-sobat Masapot jangan lupa untuk men-share ya YouTube Masapot ini kepada semua rekan-rekan kita supaya tidak hanya kita saja yang terberkati lewat kedua narasumber kita, tetapi kepada semua orang juga boleh punya pengetahuan yang lebih komplit ya, seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kalaupun nanti ada pesan yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan, boleh juga lewat komen ya, di komen di kolom chat, atau ada masukan boleh juga. Oke, terima kasih buat kedua narasumber. Yang berikutnya, bolehkah narasumber kami ya, baik Bang Pendeta Gresindo Raja ya, melihat pesan ya ataupun makna terkait dari perikop ini ya, yang boleh menjadi pesan penting ataupun menjadi sebuah refleksi bagi kita ya di grup Masapot ini, terkait juga dengan topik tadi, mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Ya, mungkin kami persilakan dari Bang Gresindo Raja Sinaga. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi memang banyak ya poin-poin yang bisa disampaikan dari teks kita ini, terutama soal tema kita tadi mengasihi dan mengikut Yesus. Nah, ternyata mengasihi Yesus itu terkait dengan juga mengikut Yesus. Jadi tidak hanya kita mengasihi, jadi mengasihi itu di sini bukan hanya sekedar feeling atau emosional saja, tapi mengasihi juga terkait dengan perbuatan. Nah, jadi mengasihi itu adalah suatu perbuatan pekerjaan yang nyata, dan itu juga menunjukkan kita mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus itu tidak mudah ternyata. Jadi kalau kita lihat di ayat 18 dan 19, Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau masih muda, oke lah, engkau masih bisa mengikat pinggangmu sendiri, berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, ayat 19, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, jadi di sini ternyata ada juga suatu pandangan ke depan bahwa nantinya Petrus akan ya meninggal dengan
ya seperti kita tahu juga ya, tidak baik-baik saja gitu, tidak normal gitu ya. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sejarah-sejarahnya, para murid itu memang banyak yang meninggalnya itu apa ya, tragis lah begitu ya. Ada yang disalibkan, ada yang dibuang ke pulau lain gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini Petrus, ternyata dia memang benar, dia pada saat dia meninggal itu dia diikat, dibawa ke tempat yang tidak dikehendaki, dia disalibkan ternyata, yaitu di, kalau tidak salah di Roma. Ya, waktu itu pada masa pemerintahan Kaisar Nero ya Bang ya. Kalau nggak salah itu pemerintahan Kaisar Nero. Nah, jadi Kaisar Nero memerintahkan dia untuk disalibkan, tapi kemudian Petrus berkata, aku tidak mau aku disalibkan seperti guruku, seperti Yesus, katanya gitu kan. Aku tidak mau disalibkan seperti ya kepala di atas, kaki di bawah. Makanya dia minta sendiri supaya diselipkan dia terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Nah, jadi ternyata memang luar biasa totalitas dari Petrus untuk mengikuti Yesus. Dan apa refleksinya barangkali ya seperti itu yang disampaikan tadi Bang Pendeta Hendrik ya. Ternyata berat juga memang mau mengikuti Yesus itu. Kalau tadi katakan di situ, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku, yaitu bukan hanya terkait bagaimana kita hanya mendoakan, tidak hanya kita sekedar mengasihi bicara hanya dalam sebatas pembicaraan gitu ya. Ternyata juga ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, seperti tadi memperhatikan, peduli dan lain sebagainya. Dan saya juga mau mengangkat mungkin kita perlu juga dalam hal menggembalakan ini, kita perlu untuk menggali potensi dari eh, domba-domba. Artinya kita bisa menggali potensi talenta-talenta yang ada dalam ya jemaat kah itu, mungkin anggota-anggota gereja, kita bisa sadarkan mereka, mereka punya potensi yang baik, mereka punya talenta yang banyak sekali. Nah, kita perlu untuk memotivasi, mendorong terus memotivasi, karena kan gembalakan itu kan bukan hanya memberi makan ya, Bang ya. Menggembalakan itu kalau nggak salah ada 5 apalah itu ya, menuntun, merawat, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, ya menemani yang lagi galau dan lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan dalam rangka juga satu lagi memotivasi mereka mengembangkan potensi talenta yang mereka miliki sehingga mereka bisa lebih lagi mengaktualisasi diri. Ya, mungkin itu Bang dari saya Bang. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih buat Bang Raja, buat beberapa poin penting juga yang disampaikan bagi kita Masapot ya terkait tentang kata setia ya. Kami serahkan kepada Bang Pendeta Hendrik Barus. Kita masih punya waktu 7 menit lagi. Kami persilahkan. Ya, makasih Bang. Jadi langsung aja Bang ya. Tadi ada sedikit terskip ya dari pertanyaan Yesus itu. Saya sempat tertarik Bang di dalam ayat yang ke-15. Kok seolah-olah Yesus itu membanding-bandingkan apa seperti katakan Bang Raja tadi ya. Ada hubungan kedekatan antara Simon Petrus sampai Yesus yang memberikan namanya menjadi si Petrus kan gitu kan. Kebersamaan itu sampai Yesus juga mengatakan bahwa Simon akan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi seolah-olah Yesus masuk dalam situasi yang tidak etis ya di depan para murid-murid yang lain pada saat itu mengatakan, apakah engkau lebih daripada mereka ini kan gitu kan. Jadi ada banyak pandangan mungkin yang bisa kita lihat penafsir melihat ini, tapi saya lebih menarik kepada Bang melalui latar belakang situasi yang terjadi pada saat itu kan mereka ini kan kembali kepada profesi mereka sebelumnya kan gitu kan menjala ikan pada saat itu dan kemudian Yesus sudah memberikan mereka juga hal yang luar biasa pada saat itu dengan mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Berarti kan ada hal sesuatu yang mereka dapatkan, capaikan pada saat itu gambaran kehidupan mereka, gambaran duniawi mereka kan gitu kan. Nah, Yesus ingin bertanya, apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bukan membandingkan dengan para murid pada saat itu. Tapi apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hartamu? Lebih daripada pencapaian hidupmu? Lebih daripada apa yang kau miliki pada saat ini? Jadi
Itu yang saya lihat di dalam konteks. Lebih daripada ikan yang kau makan itu, ikan yang kau dapatkan itu, lebih daripada pekerjaan yang kau kerjakan itu. Karena mereka kan kembali tuh menjala menjala ikan pada saat itu. Bukan lagi, seharusnya mereka kan memberitakan Injil kan gitu kan, apa yang sudah mereka alami. Tapi nah, itu yang akhirnya sampai Yesus berkata sampai 3 kali kepada Pak Simon Petrus pada saat itu, yang akhirnya Simon Petrus menangis, dia menyadari apa yang terjadi. Kan engkau mengetahui siapa aku kan gitu kan. Nah, itu poin yang pertama yang saya ingin tambahkan, bagaimana mengasihi Tuhan itu lebih dari apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi, kalau saya istri, lebih mengasihi daripada anak-anak, lebih mengasihi daripada apa yang kumiliki di dalam kehidupanku. Karena saya yakin ketika Yesus yang terutama, ya ketika saya lebih mengasihi Yesus, maka kita akan membuat yang terbaik kepada istri kita, kepada pekerjaan kita, kepada anak-anak kita. Ini bagian daripada proses penggembalaan tadi itu kan. Bagaimana proses apa tadi, poimen tadi, menggembalakan itu, memperhatikan, melihat semua, bukan hanya sekadar memberi makan kan gitu kan. Ini yang boleh kita lihat di sini. Nah, kemudian yang kedua, Yesus tadi Bang Raja sempat menyinggung bahwa Yesus sebenarnya tahu bahwa mengasihi ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Jadi ada kata di dalam ayat yang ke-18, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau hendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, ada kata muda dan tua. Ini menggambarkan bagaimana suatu konteks kehidupan yang berbeda. Mungkin ini bisa kita katakan sebelum engkau mengenal dan sesudah engkau mengenal, kan gitu kan. Ada anak-anak yang dalam level iman yang masih muda ataupun masih anak-anak imannya, dan setelah engkau sudah dewasa, kalau Paulus mengatakan kan kita bukan lagi memakan bubur tapi kita sudah memakan nasi yang keras. Setelah level kita iman kita dewasa, maka akan semakin banyak tantangan di dalam menyatakan kasih ini. Jadi saya ingin membahasakan seperti ini, Bang. Berbicara tentang kasih, ke Eka Dharma Putra pernah mengatakan di dalam khotbahnya, hati-hati berbicara tentang kasih, karena bisa saja itu hanya sesuatu yang menyenangkan hati, tapi sesuatu yang susah untuk dilakukan, kan gitu. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Lonceng itu bisa dikatakan lonceng ketika dia dibunyikan. Lagu itu bisa dikatakan sebuah lagu ketika dia dinyanyikan. Dan begitu juga dengan kasih. Itu dikatakan kasih ketika dia dilakukan. Kita boleh lihat di dalam kehidupan Simon Petrus. Setelah dia ditanyakan Yesus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menjawab bahwa aku mengasihi engkau. Itu bukan hanya sesuatu yang dikatakan, tapi itu sesuatu yang dia lakukan. Bahkan mengasihi Yesus yang begitu luar biasa yang dia rasakan, walaupun dia hanya mengatakan Pilea ataupun Pileo tadi, kasih seperti saudara, kasih seperti sahabat, tapi dia nyatakan itu lebih daripada itu, kan gitu kan. Sampai dia setia untuk menjalankan tugasnya, dan akhirnya apa? Ketika Kaisar Nero, kalau kita lihat pada saat itu, ingin menyalibkan dia tidak mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. So, akhirnya apa? Dia minta disalibkan terbalik, kan gitu kan. Karena saya tidak sama dengan Tuhanku, kan gitu. Nah, berarti dengan kata lain, ketika kita mau menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, bukti kasih kita kepada Tuhan, itu bukan pekerjaan yang mudah, akan banyak sekali tantangan. Tapi, ya, 1 menit lagi. Tapi, kita harus benar-benar terus menyatakan kasih kita di dalam kehidupan kita. Nggak seperti orang berpacaran, lautan luas ku seberangi, gunung tinggi ku daki, tapi hujan deras aku tidak berani, kan gitu kan. Tapi, benar-benar militanlah kita. Seperti pertanyaan Yesus itu juga yang ditanyakan kepada kita pada saat ini. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka kita boleh nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Lebih daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Terima kasih, Bang. Ya, Bang Ronandi. Ya, terima kasih Bang Hendrik Barus. Ya, tidak berpanjang kali lebar, saya tidak perlu menambahkan, tapi kita bisa melihat ikutlah Yesus, ya, kasihilah dengan setia. Kami persilakan Bang Pendeta Raja untuk membawa kita di dalam doa. Oh, Bang Hendrik tadi, Bang ya. Sudah di Hendrik awal sekarang tadi. ya? Oh, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan,
Apabila saat ini kami boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mempersiapkan diri kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami boleh mengasihi Engkau dan itu kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh benar-benar menjalankan apa yang sudah kami dengar pada saat ini di dalam kehidupan kami. Kami boleh nyatakan kasih kami melalui setiap perbuatan dan tindakan di dalam hidup kami. Termasuk di dalam kami mempersiapkan diri kami untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah itu didasari oleh karena kasih kami yang begitu luar biasa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu Somasa di lain waktu. See you next.